Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Istana Negara Jakarta. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono bersama Kementerian Lembaga Negara dan Gubernur se-Indonesia menerima daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 secara digital. DIPA dan TKD digital tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara simbolis di Istana Negara Jakarta. Selain penyerahan DIPA dan TKD tahun ajaran 2025, juga ada peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kinerja sistem e-purchasing atau sistem pengadaan. Secara elektronik, pemerintah selalu berbagai kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam transaksi atau belanja pemerintahan. Dalam kesempatan ini, pejabat Gubernur Adi mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur bersegera bergerak cepat dalam merealisasikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran guna meningkatkan pembangunan menuju Indonesia Maju, Makmur, dan Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya segala kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan berselaras dengan program kebijakan pemerintah pusat. Oleh karenanya, Pemprov Jatim akan tancap gas melakukan percepatan optimalisasi penggunaan anggaran yang berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional. Kita ke informasi selanjutnya. Guna mendukung swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen membangun dan memperbaiki infrastruktur sumber daya jaringan irigasi agar hasil pertanian terjaga dengan baik. Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen membangun dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya jaringan irigasi. Hal ini dilakukan guna mendukung swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seperti halnya rehabilitasi Bendungan Gedung Rejo yang berada di Desa Kaligung, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Bendungan ini diperbagi pada tahun 2024 dengan menelan anggaran 800 juta rupiah. Diharapkan nantinya sejumlah sawah yang berada di sekitar tidak lagi kekurangan air pada saat musim kemarau. Pembangunan tahun 2024 ini direhab tahun 2024 selama 150 hari dengan nilai 820 juta sekian. Fungsinya untuk apa rehab kemarin? Fungsinya untuk memperbaiki saluran intake-nya, saluran primer dan penahan tanahnya. Ini untuk mengairi berapa sawah? 39 hektar. Satu sawahnya ada 39 hektar. Dengan ada pembangunan ini masyarakat seperti apa nantinya, Bu? Jadi diharapkan dengan adanya perbaikan, adanya rehabilitasi di daerah irigasi Kedung ini, semoga petani yang berada di bawah merasakan manfaat air untuk sawahnya yang termasuk daerah irigasi Kedung. Sebenarnya fungsi bendungan sendiri untuk apa? Fungsi bendungan sendiri ya untuk menampung air, jadi untuk melayani 39 baku sawah, 39 hektar baku sawah. Dengan adanya bendungan dan jaringan irigasi memadai, pemerintah berharap dapat meningkatkan indeks pertanaman yang berkontribusi langsung terhadap produktivitas lahan pertanian masyarakat, terutama 39 hektar sawah yang ada di bawah Bendungan Gedung Rejo. Wita Koprastyo melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan hadirkan membahas tentang aplikasi yang menjual makanan sisa dari resto dan kafe. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda bersama kami di Tera News. Sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia, termasuk di Amerika Serikat. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, sebuah aplikasi bernama Too Good To Go menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Sementara itu, pemerintah kota New York menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan sebuah aplikasi. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150-200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Sulit untuk memaksa semua orang untuk menghabiskan seluruh makanan di piring mereka ataupun memaksa orang memasak bahan makanan di kulkas sebelum kadaluarsa. Tapi di beberapa kota di Amerika Serikat, teknologi kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah bahan makanan yang terbuang sia-sia. Kantin di kampus Georgia State University setiap tahunnya menyajikan sekitar 7.500 piring makanan. Tak semuanya habis dimakan mahasiswa. We have so many students and so much food waste. We saw this innovation and decided to apply for a sustainability grant. Dana hibah digunakan untuk menghadirkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memantau makanan di kantin. So I'm done with my food and I'm just going to place it on the conveyor belt. There's a photo that's going to be taken of the plate and AI is going to categorize everything on the plate and weigh everything on the plate.
Perangkat lunak yang digunakan bernama Raccoon Eyes atau mata rakun, dan hasil temuannya dirangkum dalam sebuah laporan. A chef can easily just go into it and see, hey, I had salmon last week. Let's see how many people like salmon. We can see how many plates and then how many the total waste. There's only 10 plates of that wasted. Selain memantau sampah makanan dengan AI, mahasiswa juga memberi masukan lewat kios Raccoon Eyes, membantu pemilik kantin menyesuaikan menu. We have small plates, we don't have trays, everything is reusable in dining hall. The last frontier is really how do we change student behavior to reduce food waste? There's these easy to implement things like serve smaller chicken, do burger sliders that we wouldn't have really thought about. Sampah makanan berkurang 23% sejak program AI ini diluncurkan. Banyaknya sampah makanan alias makanan yang akhirnya terbuang percuma menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan Departemen Pertanian Amerika memperkirakan setiap tahunnya 30 hingga 40% bahan makanan di Amerika akhirnya terbuang sia-sia. Pada saat yang sama banyak orang membutuhkan bantuan makanan. Disinilah peneliti di Purdue University bekerja sama dengan organisasi penyalur bantuan pangan. This specific collaboration was with a non-profit in the food space, the Indie Hunger Network, and they're running a program called Food Drop. This program is matching truck drivers with rejected truckloads of food that are perfectly edible. So we're matching them with food banks that need the food. Peneliti juga menggunakan teknologi AI untuk mengurangi beban operator manusia dan juga membatasi kesalahan komunikasi. We wanted to completely automate this process. So now this process is done algorithmically. Truck drivers fill out a form online that we designed. Then our system finds a appropriate food bank to match the driver to, coordinates with automated text messages between the two, and the driver goes and delivers the food. Makanan yang hampir terbuang sebenarnya masih sangat layak makan, hanya saja mungkin ditolak pemesan awal dengan berbagai alasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.